Haleluya. Firman Tuhan selalu baru bagi orang-orang yang hidup dalam kesetiaan, ya. Karena ketika kita bicara tentang apa namanya eh, iman, ya, yang hasil dari rema, maka iman itu bicara tentang iman dari rema, rema hasil dari agape yang dipadukan dengan logos, ya. Tapi iman itu sedang cerita endure, panjang, ya. Nggak cuman on off on off. Kalau on off itu bukan beriman, itu namanya. Itu namanya mudi angot-angotan, ya kan? Mudi Raharjo, ya kan? Angot Sianipar. Nah, kalau iman wahyu itu selalu setia. Nah, beda ya. Iman makanya dapat wahyu terus karena setia, ya kan? Tapi kalau angot Sianipar sama Mudi Raharjo repot. Nah, nggak iman namanya, ya kan? Nah, begitu ya. Jadi di dalam kesetiaan itu Anda akan mendapatkan hal-hal yang baru terus setiap pagi, wahyu yang baru. Karena ada kesetiaan. Kalau Anda nggak setia nggak bisa. Wahyu itu kan berlalu begitu saja. Ya, peremaan-peremaan itu kan berlalu begitu saja. Karena Anda nggak setia, nggak stay di situ. Nah, hari ini kita belajar tentang kesetiaan seorang Daud. Ya, Daud itu orang yang sangat setia ya kepada eh, apa namanya, pada Saul dan keluarganya. Dia orang yang begitu setia. Bahkan Saulnya sudah mati, Daud tetap komit ya dengan kesetiaan. Karena kesetiaan itu penting ya. Kesetiaan itu adalah sebuah integritas. Hmm, serius ya. Banyak pekerja-pekerja, sekalipun dia Kristen, hatinya mendua. Dia nggak setia sama bosnya. Contohnya, dia kerja ikut orang, dia bisa misu-misuin bosnya di belakangnya. Saya selama kerja nggak pernah saya ngomelin bos di belakangnya ya. Nggak pernah. Saya nggak suka sama bos, saya datang. Saya datang. Kalau saya sudah benar-benar udah nggak tahan, saya izin keluar supaya saya jangan ngomelin bos di belakang. Saya nggak pernah ngomel apa namanya ngerasani apa namanya menjelek-jelekan atasan saya. Sekalipun bukan bukan owner, itu hanya atasan. Nggak mau saya. Bagaimanapun juga atasan itu sudah mempercayakan sesuatu kepadamu, ya. Dia melalui dia Tuhan berkati hidupmu, ya kan, dengan rekomendasinya, dengan tapi atasan saya menyebalkan Kak, ya enggak juga. Kalau kita merendah, kita tetap rendah hati. Enggak ada orang menolak rendah hatian loh. Enggak ada orang menolak rendah hatian. Sak bengis-bengisnya atasan kita. Enggak ada orang menolak rendah hatian. Tetap stay. Biar Tuhan yang angkat kita. Jangan kita punya atasan, ya, lalu kita ngelikung dia ke atasan yang lain, dan kita korbankan dia demi ambisinya kita. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Itu namanya nggak setia. Kalau ada orang anak-anak Tuhan dalam komunitas kita yang begitu bertobat, karena itu akan menutup semua kebahagiaan dalam hidupmu. Ya, hidupmu akan mulai penuh dengan intrik dan politik. Hidupmu penuh dengan kemunafikan nanti. Nggak enak Anda hidup di dalam dunia, Pak, ini dunia nyata, Pak. Oh ya, saya juga sangat realistis. Tanpa saya harus mengkhianati atasan saya. Ya, tanpa harus. Suatu ketika saya bekerja sebagai sebuah direktur di sebuah perusahaan ya. Kemudian atasan bos saya ada dua. Ya, wah ngeri nih ya, mereka berintrik satu sama lain. Setelah saya dengan saya kan ikut sahabat saya. Kemudian bos yang ini, ya, bos yang lain dia berusaha ngerayu-ngerayu saya, dia nangis dengan air mata buayanya itu ya, untuk membujuk saya ikut sama dia dan mengkhianati teman saya. Saya tetap bilang enggak. Karena saya ada di perusahaan ini karena dia. Saya akan respect sama kamu. Saya tahu teman saya ini brengsek. Saya juga mengakui dia brengsek. Oh, brengsek banget teman saya ini ya. Tapi saya nggak bisa hianati dia. Saya akan tetap kerja dan saya akan sampaikan kepadamu.
Dan saya akan respect sama kamu karena kamu orang baik. Tapi saya nggak bisa mengkhianati dia, terus tinggalkan dia, terus kita bikin perusahaan, nggak boleh. Kecuali dia yang ngomong, saya berhenti. Atau ya dia sudah mengkhianati saya terlebih dahulu. Nah, dan itu saya lakukannya. Suatu ketika teman saya ini benar-benar mengkhianati saya. Ya karena semua kan bisnis kan. Baru setelah itu oke saya tunggu beberapa bulan, 3 bulan, udah saya bilang oke ini saatnya. Nggak taunya dia juga brengsek, dia main di belakang, dia lagi mau ngerjain saya supaya saya keluar. Si ini orang ininya ya, jadi dipanas-panasin teman saya ini, itu intik-intik begitu, oh saya keluar langsung. Begitu saya ngelihat dua-duanya ternyata intik, saya nggak mau, saya bilang besok saya keluar. Wah saya ngamuk itu, saya marah karena saya sudah melakukan yang lurus dan kamu berintik dan saya nggak suka. Iya iya enggak, wah saya keluar ya. Waktu itu gaji saya sudah mulai besar ya, sudah mulai. Wah, ini perusahaan ini kolaps ya. Karena saya direkturnya, saya yang tahu pasarnya, saya yang tahu jalannya. Ini bodoh banget ini. Kitanya sudah setia, ada begitu ya. Nah, itu saya juga realistis loh orangnya ya. Saya nggak harus itu nggak. Begitu kamu berin- udah nggak bener, saya tinggalkan. Saya udah nggak tahu kamu mau apa, dan saya nggak mau dibuat seperti ini, saya nggak mau. Saya jelas orangnya A B B ya. Wah, habis saya tinggal itu kolaps ya nih perusahaannya ya. Habis-habisan nggak karu-karuan. Akhirnya mereka kembali ke bisnis mereka masing-masing. Bubar aliansinya. Makanya saya bilang, saya itu orangnya lurus lempeng ya. Nggak suka belok-belok. Iya, iya, enggak. Tapi kesetiaan itu terus ya. Kesetiaan itu ya membuat saya selalu bisa dipercaya. Membuat saya kalau semua customer saya pasti ikut saya. Ya, karena ada loyalitas di situ. Kalau saya pindah perusahaan, maka customer saya pindah ikut saya. Karena mereka tahu saya orangnya lurus, lempeng, pokoknya iya, iya, enggak. Nah, itu penting ya. Itu penting di dalam dunia kerja. Makanya saya kalau berkarir itu cepat naiknya. Karena saya tahu, kalau saya udah ngomong, kalau saya iya, iya, enggak. Kalau ada sesuatu yang nggak salah, bilangin saya kasih tahu salah. Ya, jangan diam-diam, karena saya kan bisa saya nggak nangkep. Oke, clear aja, lempeng, lurus lempeng begitu aja. Enak ya, kalau Anda kerja nggak berintrik, nggak berpolitik itu. Enak. Ya, dan karir saya nggak kalah cepat dengan yang main muter-muter kemana-mana, itu nggak kalah saya, karena itu bagian dari integritas ya, loyalitas itu bagian dari keintegritas. Masalahnya banyak orang Kristen dia nggak jaga dengan tentang loyalitas ini, dia ikut perusahaan ini, kemudian dia kakinya nyabang ke sana atau dia jual informasi ke perusahaan lain. Jangan sampai kita anak Tuhan begitu ya, bukan anak Tuhan sebetulnya ya, jangan sampai anak-anak Allah, bukan anak Tuhan. Tuhan itu nggak punya anak. Tuhan itu ya sama hamba, jangan sampai hamba Tuhan. Nah, itu benar terminologinya yang latah juga ya. Hamba Tuhan, anak Allah. Nah, jangan sampai anak-anak Allah melakukan seperti itu, pengkhianatan seperti itu. Kalau Anda seorang pedagang, lurus lempeng dengan partner Anda, ya, doa sama Tuhan, minta partner yang baik, doa, ya, doa. Kalau Anda seorang karyawan, Anda setia, minta bos yang baik, doa, minta Tuhan kasih aku atasan yang baik. Ya, kalau Anda seorang anak buah, minta manajer, direktur yang atasan pokoknya yang baik. Kalau Anda ya bekerja di kantor pemerintahan, berdoa supaya Anda punya tim yang bagus, punya jalur yang lempeng, yang tidak usah neka-neka. Ya, kalau seorang PNS atau polisi atau TNI kemudian dia cawe sana cawe sini, dia peres kompasan, itu juga namanya nggak setia ya. Jaga integritas itu, ya. Bukan masalah, oh idealis Pak, oh bukan. Beda dengan idealis. Saya orangnya tidak idealis. Saya orangnya sangat pragmatis, ya. Saya seperti Saul, pragmatis orangnya. Tetapi saya tahu arti kesetiaan. Saya belajar arti integritas, ya. Saya pernah melanggarnya juga. Saya juga pernah melanggarnya. Makanya saya tahu. Tapi sebetulnya saya
menghargai kesetiaan dan saya tahu dengan kesetiaan. Hanya suatu ketika saya marah itu tadi ya. Saya marah, sudah setia, sudah ini, sudah itu, masih dikhianati. Makanya saya marah. Tetapi setelah saya ngerti itu ujian. Itulah dunia ini, alam semesta itu menguji integritas kita. Saya nggak bilang Tuhan ya. Ya pada kenyataannya kita kesetiaan kita itu akan diuji. Suatu ketika akan diuji. Apa sih yang bikin kita jadi nggak setia? Sebenarnya kalau cerita Lukas 12 itu lagi cerita kesetiaan. Satu kan ada munafik, dasarnya munafik, ya kan? Saya selalu bilang sama teman-teman yang dekat-dekat dengan saya yang saya orangnya iya iya enggak ya, nanti jangan tersinggung. Tapi saya juga lebih suka orang bilang iya iya enggak. Jangan di belakang saya bilangnya begini, di depan saya bilangnya lain. Saya akan nggak mau tahu loh, akan saya terjang terus. Saya anggap kalau kamu di depan saya bilang nggak ada masalah, saya terjang terus. Ya kan? Berarti kan nggak ada masalah. Jadi kalau tidak ada masalah ya bukan urusan saya, karena kamu nggak bilang sama saya. Begitu ya. Wah, saya bilang begitu. Nah, makanya saya ketemunya lagi-lagi dengan orang seperti ini ya. Timnya Damaris ya kayak saya semua. Kalau Anda lihat penatua Damaris, modelnya kayak saya semua. Jeder. Selesai udah. Makanya itu dia kan suka pada kaget ya. Jangan kaget. Ya, Ibu Ketua, Pak Ketua, ya modelnya kayak saya semua. Ya, ya entah kenapa ya gitu modelnya gitu, orang-orang nggak suka muter-muter, nggak suka intrik politik, pokoknya jeder udah begitu, saya lurus lempeng enak udah jalannya begitu. Karena kita nggak munafik. Orang-orang yang munafik pasti akan nanti jauh dari saya, takut atau males jadinya kan, jengah jadinya kalau kumpul-kumpul sama saya karena saya jeder, saya nggak suka muter-muter. Anda ngomong muter-muter sama saya langsung tak tabrak. Ya pokoknya saya anggap nggak ada masalah. Ya anak saya juga dulu begitu ya tak ajarin. Oh, tapi nanti kan orang gitu. Ya pokoknya kalau di depan, kalau saya ngomong sama apa di depan papa bilang nggak ada masalah, di belakang ada masalah, kita nggak mau tahu. Dan kamu juga jangan mau diperangkap dalam intriknya mereka. Ya kan tahu sendiri, nggak tahu, nggak tahu. Kalau kamu nggak bilang, saya nggak mau tahu. Walaupun dalam hati saya mencari tahu, tetapi saya nggak mau tahu. Saya tidak punya, saya akan menjadikan legalitas. Kebungkamanmu saya jadikan legalitas untuk saya tetap jalan tanpa urusan. Salah sendiri nggak ngomong. Kan begitu kan? Oh, arogan bukan. Enak, clear. Sebab saya kan nggak tahu apa yang di dalam isi hatimu. Nanti kalau kamu diam-diam kita tolong, nanti kamu bilang, saya nggak pernah minta tolong. Tapi di belakang orang nyuruh buser-busernya ngomong, kenapa Pak Paul nggak tolong KC, kenapa Paul nggak tolong KC. Di doa, ya kan? Kalau terus kita diam-diam, begitu kita tolong, enggak, kita nggak pernah minta tolong orang. Nah, kan repot kan? Tapi nyuruh busur-busurnya di WhatsApp kemana-mana minta tolong. Nah, jadi buat saya ya udah kalau orang yang minta tolong ya udah nggak usah kita tolong. Simpel kan, enak kan. Nah, akhirnya begitu. Itulah jadinya makanya kita terlibat di dalam berbagai macam intrik, buang waktu, buang energi. Enak tuh hidupnya kayak saya kan ringan kan, jeder jalan kita kumpulin ya udah kita kerja ini begini itu. Jangan baperan. Karena ada munafik baperan. Baperan itu kan sama dengan munafik kan. Pura-pura mau tapi nggak mau, sebenarnya nggak mau tapi pura-pura mau, au wah repot ribet. Ya ini aja saya di sini kadang-kadang masih, saya seneng ya kalau ngeliat orang-orang Eropa begitu ya, tapi saya masih kurang direct termasuknya karena saya masih orang Asia bagaimanapun juga ya. Itu satu, karena kemunafikan. Kedua, karena Anda ngukur orang itu dengan uang ya. Makanya Anda bisa nggak setia. Anda lihat bos yang ini duitnya kurang banyak, bos yang itu duitnya banyak. Jemaat ini duitnya kurang banyak, jemaat itu duitnya banyak. Anda ukur dengan uang, sehingga Anda nggak punya hati yang setia. Orang setia itu nggak pernah ngukur pakai uang loh, nggak pernah ngukur pakai materi. Orang setia itu mengukurnya integritas ketemu integritas. Integritas bertemu dengan integritas. Ya, orang yang setia itu dia lurus lempeng. Arti pertama. Yang kedua, dia berintegritas. Ya, ketemunya orang-orang berintegritas, saya nggak mau tahu. Pokoknya saya tahu ini adalah manajer saya, ini adalah pemimpin saya, ini bos saya, ini adalah kawan saya, ini sahabat saya akan setia. Jangan di belakang diomong-omongin, di depan ngomongnya beda. Ya, sahabatmu sendiri kamu omong-omongin, kamu oceh-ocehin. Nggak boleh. Oh, kalau saya sekali saya enggak.
Sekalipun dia tetap khianati saya nggak urusan. Saya nggak akan bongkar rahasianya, nggak boleh. Sekalipun dia khianati kita, nggak boleh kita bongkar rahasianya. Itu urusan dia dengan Tuhan, itu adalah kesetiaan kita. Suatu hari dia akan tahu bahwa kita orang yang punya integritas dan dia tidak. Gitu ya. Wah, kalau urusan itu integritas, ya. Makanya saya nggak mau mengukur orang dengan materi. Saya tidak mau ukur orang. Kita nggak ngerti loh. Kita nggak ngerti apa yang terjadi sebenarnya. Apalagi ini dunia YouTube, ya kan? Semua dunia maya, semua bisa jadi siapapun. Semua bisa pura-pura, ya. Tapi kesetiaan itu tidak mengukur dengan materi. Dia tidak akan, kenapa sih Anda jadi nggak setia? Karena Anda kan pengen ngumpulin buat diri sendiri. Ya kan, Anda ngukur orang, Anda mengira orang itu lebih menguntungkan daripada orang yang ini. Intinya kan begitu. Makanya Anda jadi berubah setia. Karena yang satu Anda rasa lebih menguntungkan, padahal belum tentu. Ya coba, belum tentu. Dari pengalaman saya di dalam pelayanan ya, yang punya duit belum tentu ngasih, yang nggak punya duit bisa ngasih. Itu masalahnya, ya kan? Bukan masalah seberapa kayanya Anda, tapi seberapa hatimu tergerak. Ya kan? Dan juga masalah level kerohanian kita, level kerohanian orang-orang ini. Ya, dulu saya pernah goyang dengan keyakinan yang ini ya. Tetapi setelah saya masuk di 4 tahun itu, saya dibukakan semuanya. Ini yang benar. Karena rezeki itu dari Tuhan. Karena proyek-proyek pelayanan itu semua dari Tuhan. Tuhan gerakan orang, Tuhan kirim. Ya kan? Tingkap-tingkap di langit dibuka kayak kita. Yang 4 miliar sudah kita kumpulin total. Coba banyak juga 4 miliar ya. Di tahun 2021 ini kita sudah kumpulin 4 miliar rupiah ya. Banyak loh. Ya untuk proyek-proyek Pancasila dan proyek Diakonia serta kita support. Termasuk yang Pak KC, termasuk yang Pak Apolinar Darmawan, termasuk belum lagi yang kita kirim kemarin buat bencana di NTT, ya kan? Banyak loh dari YouTube kita kumpulin uang. Uangnya dari mana kita nggak tahu, ya. Nah itulah makanya ketiga karena Anda khawatir, makanya Anda nggak setia. Anda sibuk repot buat Anda, aduh, nanti kalau nggak ini nanti begini, kalau ini nanti begini, terlalu banyak khawatir. Tapi fokus dengan kebenaran, ya, dengan righteousness, dengan sedek. Kemarin kita baca tentang sedek. Sedek nanti ujungnya sedekah, ya, keadilan dengan kebenaran. Pokoknya kita lurus lempeng aja, dan juga kita tetap berdiakonia, bermarturia. Jangan khawatir, nggak usah khawatir. Tuhan nanti akan buka sumber-sumber dana untuk proyek-proyek pelayanan kita. Ya hari ini kita sedang menuju 3.000. Kemarin saya dengar sudah 2.500 paket ya nasi bungkus sehari ya. 2.500 nasi bungkus sehari, kita menuju 3.000 di Januari, Juni kita menuju 5.000. Duitnya dari mana? Nggak tahu. Tuhan akan sediakan. Kalau memang dari Tuhan biar jalan terus, nggak dari Tuhan ya berhenti. Gampang kan gitu aja repot. Kan begitu kan Santo Gus Dur bersabda gitu aja repot. Ya kan? Dari kitab Gus Dur pasal 1 ayat 1. Gitu aja kok repot. Ya kan? Gitu. Jadi nggak usah ini, nggak usah puyeng. Jaga integritasmu, jaga, fokus sama Tuhan. Tuhan akan buka, termasuk dalam bisnismu. Anda nggak usah khawatir. Itu tadi saya pelayanan loh. Ya makanya saya bolak-balik disuruh dagang, saya nggak mau, nggak mau. Biar Tuhan yang bekerja. Yang dagang biarlah dagang. Yang saya melayani mengumpulkan hasil lumbung-lumbung Anda masuk ke Damaris untuk kasih makan. Kalau saya dagang lagi, kalau saya muterin uang lagi, malah salah nanti. Khawatirnya saya jadi 2 kali mengatasi kekhawatirannya, takut nanti puterannya jadi nggak lancar. Ya kedua nanti sumber dana yang lain bagaimana? Nggak mau, ya kan? Nah, saya nggak punya khawatir sama sekali. Nah, demikian juga Anda ketika bekerja, ketika Anda berkarir dalam hidup sehari-hari, Anda jangan khawatir, jangan.
Karena kalau Anda kejar kebenaran itu, Anda nggak perlu khawatir. Oh Pak, saya berkarir, saya cuman gajinya nggak nyampe UMR Pak, masih honorer. Bagaimana nih Pak? Wah Pak, saya kalau nggak main telikung sana telikung sini, kurang Pak. Loh, Anda boleh bisnis sampingan apa? Anda yang jadi PNS sambil jualan baju yang online, Anda yang kerja di dunia sekuler, asal jangan ada jual informasi itu kepada lawan. Asal jangan Anda khianati atasanmu sendiri. Itu yang dimaksud. Anda kalau kerja, Anda sekarang bisnis ya. Anda punya partner, Anda punya project ya properti, Anda punya project dengan partner Anda. Jangan duitnya diputar untuk kerja lainnya. Dengan yang partner Anda sama partner Anda, yang sama yang lainnya Anda cari lagi. Jangan nanti ininya kolaps, partner Anda ikut kolaps. Jangan, itu kesetiaan. Ya, karena ketika ini kolaps, partner Anda juga ngelihat, oh ternyata uangku tidak dipakai. Oh dia bisa bantu kamu. Ya, itu nanti Pak Hartolistio nanti suatu ketika kita akan bikin seminar ya tentang bagaimana mengatur, bagaimana mengatasi hutang. Saya kemarin telepon Pak Hartolistio lama ya, saya cuma mau doain sebentar. Saya tanya dikit, jadi panjang sekali. Saya teleponnya sampai 1,5 jam dengan Pak Hartolistio lagi mau operasi kemarin ya. Itu bagus ya. Saya kemarin lihat, nanti kita akan bikin seminar bagaimana cara kita mengatasi hutang. Bagaimana kita cara mengatasi cash flow perusahaan yang mandek di toko Anda atau di perusahaan Anda. Ya, itu simpel ya karena beliau itu doktor finance ya. Kandidat doktor finance, maksudnya kandidat sedang disertasi ya, doktor finance. Penting ya, kita artinya kita dengan iman, tapi kita harus dengan hikmat. Iman dan hikmat itu penting. Artinya yang jangan ngayal-ngayal ditengking utangnya supaya lunas, gundulmu peyang, utang ditengking, di manage. Tuhan bilang suruh atur, bukan hutang ditengking, dibayar, di manage, di schedule dan seterusnya ya. Begitu, bukannya ditengking, hutang ditengking-tengking, salah, penjarahan ditengking-tengking, salah. Tapi memang lakukanlah kebenaran. Makanya tadi kesetiaan itu bagian dari kebenaran. Di dalam sedek itu ada kesetiaan, tapi juga ada belas kasih, sedekah, diakonia. Ya kan? Itu ya. Nah, di dalam kesetiaan ada penantian, ada kesabaran, dia tunggu, terus dia melayani. Ada tindakan yang terus-menerus berulang, endure. Makanya kata faithful atau Immanuel, Tuhan beserta kita, itu artinya panjang. Iman kita kepada Tuhan, pisteo atau iman, itu juga kita setia panjang. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang bekerja. Bukannya malah terus Anda ngurusin orang lain, ya kerjaan Anda nggak beres. Anda ngatain orang anak iblis, sementara Anda sendiri tidak lebih baik daripada si anak iblis. Iya kan? Iya kan? Gitu, hati-hati. Anda ngata-ngatain orang DPO, ngatain orang bekas penjahat, Anda sendiri nggak lebih baik daripada si penjahat ini. Jangan. Fokus urus kerjaan kita. Fokus urus pelayanan kita. Teladanilah saya, seperti saya meneladani Kristus. Fokus. Coba lihat proyek-proyek pelayanan kita. Karena kita ini punya talenta, kita ini ada banyak talenta di tempat ini, dalam komunitas kita. Ya, yang Tuhan sudah percayakan. Kita pelayanan marturia ke Baduy, ke suku-suku terasing. Nanti kita nggak cuma Baduy doang ya, kita pergi ke suku-suku terasing di seluruh Indonesia ya, melalui Damar Kasih ya, dan melalui apa namanya Hagios Internasional pergi ke bangsa-bangsa. Ya ini kita saya lagi belum tahu bagaimana cara ngurus akta dengan multinasional sticking ya, saya masih belum tahu caranya. Saya lagi tanya-tanya terus. Karena kita akan pergi ke bangsa-bangsa, ke suku-suku Indonesia, dan juga ke bangsa-bangsa di seluruh dunia. Lihat, Tuhan begitu kasih besar proyek pelajaran kita. Fokus untuk menjangkau jiwa-jiwa dan kasih makan ya orang-orang ini kan. Seperti yang Tuhan perintahkan buat kita.
Itu ya. Dan lihat, pasti ada pertentangan, pasti ada konflik, karena itu sudah itu konflik, ya kan? Pasti ada konflik, ada pertentangan. Nah, tapi Tuhan berkata apa? Musuh setiap orang adalah seisi rumahnya, tetapi kasihilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Ya kasihilah musuhmu. Nanti pertentangan itu akan menjadi indah. Begitu. Jadi jangan kalau ada pertentangan terus bubar, cerai, udah keluar. Jangan ada pertentangan, kita bilang kasihilah musuhmu. Gitu. Kalau ada konflik nggak apa-apa, biarin saja jalan. Ujian, sabar, kasihilah musuhmu. Begitu ya. Nah, makanya di terakhir itu ya Tuhan ngajari kepada kita supaya kita tetap setia. Ya, bereskan, berdamai, tim sesama ngomong. Tapi kalau dia nggak mau diajak berdamai ya biarin saja. Kalau handphone sudah diblok, telepon sudah nggak diangkat, ya bukan urusan saya lagi. Ya kan? Orang nyuruh saya itu telepon saya Fudin, saya sudah telepon, saya sudah WhatsApp, tidak dijawab bahkan diblok. Jadi urusannya bukan sama saya. Kan begitu kan? Jangan ada pasal-pasal saya. Kamu siapa? Kamu nggak ngerti apa-apa. Ya kan? Jangan pernah minta maaf kalau Anda tidak bersalah. Jangan pernah minta maaf. Klarifikasi, sudah klarifikasi. Ya kan? Kalau ditelepon sudah nggak diangkat, bukan urusan Anda lagi. Serahkan dia sama Tuhan. Ya, Paulus bilang serahkan pada iblis. Supaya jiwanya selamat, mungkin dagingnya binasa. Itu, Anda jangan perasa, jangan baperan, jangan kayak drakor. Yang penting hati Anda itu penuh damai, pengampunan. Gitu, ya. Belajar ya, seperti itu. Tentang kesetiaan. Nah, nggak pernah kan diajarin di gereja kan? Cuma di sini doang diajarin begini. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya membangunkan roh yang setia di dalam hatimu. Ya, rema itu akan muncul nanti. Wah, itu kayak lingkaran setan ya. Anda dengan logos punya kasih, maka di dalam kasih itu ada kesetiaan kan. Kamu ada rema. Rema yang melimpah itu membuat Anda kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan. Dan kesetiaan itu mendatangkan lagi rema lagi. Wah, itu kayak lingkaran kehidupan. Tapi kalau Anda nggak setia, kalau Anda khianat, ya nanti masuk ke dalam lingkaran setan lagi. Sama saja. Harus diputuskan dulu, Anda harus melangkah. Keputusan. Ya. Kesetiaan adalah sebuah keputusan dan tindakan. Bukan dirasa-rasa. Dirasa-rasa aku ini setia. Sama kayak kemarin ya pengampunan. Dirasa-rasa sudah mengampuni. Jangan. Kesetiaan itu adalah tindakan. Mau rasamu nggak setia, rasamu jengkelnya kayak apa, jalanin itu sudah setia namanya. Ya, sama istri, sama suami. Walaupun hatimu susah, jalanin. Ya, pokoknya jalanin. Kesetiaan itu adalah dengan walaupun hatimu cintanya luar biasa, tetapi kamu selingkuh. Terus, ma, aku sungguh sayangku, aku tuh cinta kamu. Tapi ya kemarin ya karena imanku sih kuat, aminnya yang nggak kuat. Begitu kan. Ya itu namanya tetap gak setia walaupun hatimu cintanya minta ampun. Karena kesetiaan itu adalah sebuah eksekusi, sebuah aksi. Bukan retorika, bukan hatimu cinta apa segala macam, wah babak peluru segala macam, gundulmu peang, gas simetrik, ya kan? Ya. Ya, kesetiaan juga sebuah keputusan dan aksi. Putusin, Anda putuskan, ya aku setia, action. Nah, kan, kalaupun dirayu-rayu, enggak. Walaupun kita juga ada jengkel, kita sudah kecewa dengan suami, dengan istri, ya kan? Enggak, oke enggak. Itulah kesetiaan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.